sogoan tuh anjing. Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu? Anjing itu nurut pak, dikasih belum, wah dia seperti dikasih emas. Disuruh ngelompat, disuruh menari, anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogoan tuh anjing, dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat, kasih sekian melihat, wah sudah anjing piaraan tuh. Persis loh Allah menggambarkan ini. Awas jangan jadi ulama sogoan loh, akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Disuruh menari, disuruh ngomong ini ngomong itu, kenapa dapat duit terus? Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Ada apa dengan kalian ini? Itu Tito, Jokowi, Ahok kebanyakan nyusu sama Megawati tuh. Makanya jadi pada bangsat-bangsat otaknya itu. Kenapa kalau saya dengan Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi bangsat, tangkap saya bersih. Kenapa kalau saya dengan Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati bangsat, tangkap saya. Saya tanya sama kamu, kalau ada pejabat yang PKI, siap bantai. Kalau ada partai yang dimana disusun PKI, siap bantai. Kalau ada ustadz yang PKI, bantai. Kalau ada kiai yang PKI, bantai. Kita bantai saudara-saudara. Edition ini muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok. Persis kayak celengan Semar. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Waktu saya masih di Habibah, hari saya bilang belajar sama satu Habib sama ikhwannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, bukan Habib yang jahil maksudnya bodoh kata Habib. Itu perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Berdasarkan pertemuan ini saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Sudah ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Sudah saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita, kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek, kita perang aja deh, kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya. Sudah takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. Kepada teman-teman kami di kepolisian, yang satu saja permintaan kami, tangkap Fleret dan adili Fleret. Maka oleh karena itu, kepada kita semua, besok itu akan dihadiri ratusan ribu orang. Saya sebagai penanggung jawab keamanan di akhirat diangkat oleh ketua utama Panglima Besar Garda Al-Herat, memohon kepada kita sekalian hanya satu komando. Komando itu dari Pengurus Besar Al-Herat, Panglima Tertinggi Ketua Utama. Kita mengutuk keras pernyataan dari Gus Fuad Fleret ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena tidak boleh ada satu orang manusia pun yang boleh direndahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Apalagi bagi seorang yang sangat kita hormati dan banyak berjasa bagi bangsa dan negara ini.
Oleh karena itu kita sepakat bahwa kita mengutuk keras pernyataan Gus Pleret itu. Tapi yakin dan percaya, saya jamin Pak Sekjen, bahwa perkara ini ditindaklanjuti oleh Polda Sulawesi Tengah. Ya. Polda Sultan tidak akan membiarkan ada yang menghina guru tua kemudian tidak diproses. Kita pasti proses orang yang melakukan itu. Terkait adanya pernyataan Fuad Pleret yang mengandung ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri selaku pendiri Al-Khairat atau yang dikenal dengan sebutan guru tua, dengan kalimat pengkhianat dan monyet, mengutuk keras pernyataan Fuad Pleret tersebut karena bukan hanya menghina seorang tokoh agama dan bangsa, akan tetapi juga dapat memicu kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat, serta menuntut kepada yang bersangkutan agar bertanggung jawab atas pernyataannya. Demi terciptanya situasi kondusif, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia atau TNI untuk segera menangkap dan memproses Fuad Pleret sesuai hukum yang berlaku, karena secara nyata telah melanggar undang-undang ITE. Jika pihak berwenang tidak segera memproses hukum pada Fuad Pleret secara serius atau menunda-nunda, apalagi diabaikan begitu saja, kami yakin akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, dan kami tidak bertanggung jawab kalau itu. Kami Laskar Persaudaraan Islam Jakarta Selatan baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi, kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang, tempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami tunggu kalian. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu, kaum urban, yang kedua adalah kaum Tanya anak-anak pribumi kita hari ini mentalnya masih banyak yang bermental Congos Inlander, masih tunduk dengan keturunan bangsa asing. Ketika presiden kita dihina-hinakan, dianjing-anjingkan, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang demo, tidak ada yang marah. Ketika Gus Dur dibuta-butakan oleh keturunan Ba'alawi Yaman juga, tidak ada yang marah. Bahkan pasukan elit Nahdlatul Ulama Banser yang katanya punya 7 juta, nggak ada yang marah. Tapi ketika keturunan Yaman itu dihinakan, ikut-ikutan membela di sana, Anda masih belum mau dikatakan keturunan Inlander. Faktanya begitu. Ketika presiden kita, Bapak Proklamator kita, dihina-hinakan, direndahkan oleh keturunan Pahlawi Yaman ini, ada yang marah? Siapa yang marah? Ketika Kiai Said Agil, ketua umum PBNU, dihinakan oleh mereka, kenapa nggak marah? Kenapa nggak ribut? Kenapa nggak demo? Ketika Gus Dur dibuta-butakan, buta mata buta hati oleh keturunan Pahlawi Yaman juga, kenapa nggak ribut? Kenapa nggak demo kalian? Ojo nangkep Habib, jawabnya ten Indonesia. Lu kok Indonesia? Iya, imame Imam Samudra. Ini Dai Bakhtiar, kepala polisi. Sing ditangkep Habib Rizik. Nah, yang benar. Nggih mesti mawon terus Imam Samudra niku teroris, mesti gak oleh nangkep Habib Rizik.
Napa Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang padha-padha kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Temriko akhirnya nyambut dhewe-dhewe. Waktu Habib Rizik ngadeg teng mikrofon bungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, itu ya untung lah, lo bengok sampai niling. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Nabi Muhammad mengatakan, man kafaro akhahu musliman bahwa kafirun. Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Orang boleh berbuat kekerasan hanya kalau diusir dari rumahnya. Idza ukhriju min diyarihim, kalau diusir dari rumah mereka baru boleh kekerasan. Karena itu ketika saya memutuskan biar aja dah, lengser aja dah daripada ribut sama DPR, negara kita bangsanya akan terbagi dua, akan berantem, darah mengalir. Yang Gus Fuad itu ngemunyetin mertua umpamanya, tapi kan bukan begitu sebetulnya klarifikasi Gus Fuad. Lu tersinggung, ya. Gua menanya ya sama lu, Jik. Lu pernah enggak ngomong-ngomong nyebut-nyebut Gus Dur itu buta mata, buta hati? Pernah enggak lu dulu nyebut Gus Dur itu antek Yahudi? Ada enggak tuh oknum Kabib itu yang ngebilang nyebut-nyebut Kiai Haji Maruf Amin ulama Banten wakil presiden itu dengan babi? Ada enggak tuh si Bahar nyebut-nyebut ulama yang dekat dengan pemerintah itu dengan kerak-kerak bersoban dengan babi dan anjing? Ada enggak? Ke siapa itu? Hah? Jangan nanya lo yang bisa marah, mestinya lo juga tahu diri. Lo pernah ngomong apa cocotnya dan si badan yang lainnya ke ulama-ulama tuh? Hah? Mereka biasa-biasa aja, nggak ngomong menantang perang, golok, segala rupa, ngebacot melulu. Dari dulu gua dengernya lo golok, siapin golok, tapi lu nggak pernah mau turun. Lu kan tahu rumahnya Gus Fuad. Kalau lu jantan datangi dong ke sana sendiri, jangan bawa umat yang tidak bersalah, apalagi bulan puasa. Aduh, imam apa nih? Imam provokator, imam adu domba. Katanya lu memimpin front persaudaraan Islam. Kalau front persaudaraan Islam pantas sesama Islam suruh perang, apalagi di bulan puasa setelahnya Idul Fitri harusnya saling maaf-maafkan. Ampun, dalah, ampun nih, gimana sih pemikirannya? Terus lagian emang lu kira ini pribumi Nusantara ini takut sama lu nih? Ya ampun, buset deh. Masya Allah, Jik. Aduh, mendingan lu pikirin dulu kenapa lu terjadi dulu kasus dugaan chat mesum Firdausin. Itu pikirin yang belum selesai. Ya, pikirin deh itu. Gak malu tah. Udah ya. Aing ngarankeun kan dia Rijik. Enggeus eureun dia di Indonesia. Geus ulah provokasi umat Islam bae. Mending satukan umat Islam. Yang bersalah maafkan, ajak musyawarah. Geus kolot dia. Ulah ngerasa dia jago Rijik. Loba kengan wani karena dia. Lamun terjadi perang, umpamanya terjadi, maaf. Aing pangheulana ngudag dia Jik. Jujur bae. Di Indonesia, biarkan Indonesia damai, biarkan Islam damai. Biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PWI LS Demak Bintoro. Mendukung penuh. Berjuang menjaga kemuliaan. Kiai dan ulama Nusantara. Menjaga Pancasila. Dan NKRI untuk terus membongkar kepalsuan nasabah Alawi demi menjaga kemuliaan
dan kesucian nasab Rasulullah. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mendesak kasus mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. Kami PWI LS Demak Bintoro, Trah Sunan Kalijogo dan Sultan Fatah siap menerima tantangan perangnya Rizik Syihab kapanpun dimanapun. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, PWI LS Demak Bintoro. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang, tempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ditunggu kalian. Memicu konflik besar antara turun Wali Songo dan para habaib, ini efeknya. Ya rugi siapa? Islam yang akan rugi, terpecah. Lalu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang yang ingin Islam ini pecah. Kalau bicara galak, kami bisa galak. Kalau bicara tegas, kami pun bisa tegas. Kalau berbicara jihad, kami pun bisa jihad. Karena dari mulai nenek moyang kami dulu dijajah oleh VOC, oleh Hindia Belanda, dari dulu berperang leluhur kami itu. Termasuk di Kasepuhan. Sampai dikudeta di Kasepuhan itu oleh Belanda dan juga abdi dalamnya. Kami jihad, kami selalu berperang. Jadi bicara masalah semangat jihad bukan cuman milik Anda dan juga kelompok Anda. Saya, Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan, angkat bicara dikarenakan ini sesuatu hal yang sangat fatal sekali. Apakah orang di Ponorogo akan terulang lagi? Kalau seandainya terulang lagi enggak, perang di Ponorogo 2, jawabannya ada di pikiran dan hati. Semoga semua tidak terjadi.